Sehat semua, amin. Doa kita semua selalu sehat, supaya Bapak Ibu kalau sehat bisa melakukan aktivitas dengan baik ya. Karena kita tahu bahaya di sekitar kita yang masih terus meluas dari virus ini, kiranya membuat kita tetap waspada, berjaga-jaga, selalu pakai masker, rajin cuci tangan ya, dan juga dalam aktivitas sosial kita untuk selalu menjaga jarak. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang sepekan, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk semuanya. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, sehingga setiap umatmu yang hadir boleh diberkati melalui setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Itu yang harus kita syukuri di tengah-tengah segala keadaan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita hari-hari ini. Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan beri banyak hal kebaikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh sampai di rumah Tuhan pagi hari ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan namanya. Karena Dia Allah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah seperti Yesus, Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Mari persiapkan hatimu, arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah fokus kita hanya untuk meninggikan namanya. Karena saya percaya kita ada di tempat ini dengan satu tujuan yang sama. Untuk berbuat bakti kepadanya, untuk memuliakan Dia lewat setiap pujian penyembahan kita, lewat setiap kebenaran firman yang kita akan dengar. Terima kasih Tuhan, ini setiap umat-Mu. Kami bersatu hati pagi hari ini. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu terjadi di tempat ini. Biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu Engkau curahkan di sini. Haleluya. Bawa hatimu di hadapan, berserah penuhlah kepadanya, dan Dia akan melakukan segala perkara yang ajaib di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu begitu indah Tuhan. Kau yang selalu kami cinta di dalam hidup kami.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, Yesus, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, terima kasih ku Tuhan. selalu pujimu. Kami mau selalu memuji Engkau. Ku mau menyembahmu. Kami mau selalu Ku menyembah selalu Tuhan. sembahmu. Lihat Kau setiap yang umat-Mu saat ini layak Tuhan. terima semua pujian, kemuliaan Terima kasih Tuhan. hanya bagi Sekali Tuhan. lagi mari katakan jemaat Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Ku Selalu memujimu. memujimu.
Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu memuji-Mu, mau menyembah, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami saat ini, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiaralaba yaralabase, kiaralabaralabase redede. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak disembah. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan, bagi-Mu segala pujian. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala hormat dan kuasa, segala pujian dan syukur kami bawa kepadamu pagi hari ini. Tuhan, lawatlah setiap umat-Mu. Lawat setiap jemaat-Mu saat ini yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang tahu apa yang sedang jemaat-Mu bawa di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami percaya saat kami datang kepadamu, mengangkat tangan di hadapan-Mu tanda kami berserah. Engkau melawat setiap kami, Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Saat ini mungkin masalah kami belum selesai, tapi kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup memberikan kekuatan, Allah yang sanggup Tuhan memampukan kami lewati setiap masa dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kemenangan Engkau sediakan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh bertobat
bertekuk lutut di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari setiap kami untuk tetap setia di dalam Engkau. Karena hanya di dalam Engkau ada kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ada sukacita? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Engkau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Yes, sebab Tuhan baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Engkau baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Engkau baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik. sebab Tuhan baik, Sungguh baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bisa lewati apapun juga, karena kami tahu Engkau Allah kami yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita tetap berdiri, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Dia Allah yang akan selalu beserta dengan kita. Apapun keadaan kita, seberat apapun situasi yang sedang kita hadapi,
Tuhan akan beserta dengan kita. Karena firman-Nya itu hidup dan berkuasa. Pegang teguh firman Tuhan. Hidupi setiap firman-Nya hari ke sehari. Dan Dia akan memberi kita kekuatan yang baru. Sekalipun kita sedang di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Tapi Dia berjanji dan tidak pernah Dia ingkari. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini setiap umat-Mu. Ya Rabasya katakarlamas. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau
yang ku sembah, yang nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setelah kami muji Engkau, menyembah Engkau, saatnya kami Tuhan hendak mendengarkan firman Tuhan. Kosongkan hati pikiran kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua, sehingga firman Tuhan boleh tumbuh subur dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kesempatan pada kita untuk beribadah. Bapak Ibu, mari kita melihat, membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya, Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Yesaya 26 ayat pertama sampai yang ke-12. Saya akan membacakan pelan-pelan, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi kota yang berbenteng. Telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan hukuman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi, sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya,
biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Ayat yang terakhir, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatunya yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Saya tekankan di dalam ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab padamulah ia percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pada pagi hari ini saya beri tema jangan tegang. Jangan tegang. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan situasi lingkungan yang ada, semua orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, semuanya tegang. Mengapa? Sebab setiap hari yang kita dengar selalu kabar-kabar berita yang menyedihkan, berita yang mengerikan, bahkan banyak terjadi bencana alam, seperti kemarin di Blora, pembunuhan, perampokan, bahkan saat ini sampai hari ini, krisis ekonomi masih terus berlangsung oleh karena dampak COVID-19. Semua seperti berlomba untuk mendahului satu dari yang lain. Semua seperti berlomba ingin mendahului satu dengan yang lain. Dan memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan semuanya ini akan berakhir, kapan semuanya ini akan berhenti. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghadapi kejadian situasi di dunia ini harus dengan sikap berbeda dengan orang-orang dunia, dengan orang-orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Dalam kurung, walaupun sebagai manusia kita juga memiliki rasa tegang. Kita juga bisa tegang. Bukannya kita sombong, karena kita merasa kuat, karena kita di dalam Yesus, sama sekali tidak. Melainkan karena kita tahu benar bahwa hidup kita sepenuhnya di bawah pengawasan Allah. Hidup kita di bawah naungan Allah. Hidup kita di bawah perlindungan Allah. Dan kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia akan selalu melindungi dan menjamin segala kebutuhan kita, segala keperluan kita. Di dalam Roma 8:28 kita akan baca Roma pasal 8 ayat 28. Rasul Paulus berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja. Jadi firman Tuhan ini bukankah janji Allah sangat nyata?
Jadi firman Tuhan ini janji Allah sungguh nyata. Karena janji firman Tuhan iya dan amin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hanya persoalannya ialah apakah kita mengasihi Allah dan kita yakin bahwa kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu marilah kita selalu belajar untuk menghilangkan rasa tegang. Terus caranya bagaimana kita menghilangkan rasa tegang kita? Caranya mari kita melihat di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 4, 6, dan 7. Filipi pasal 4 ayat 4, 6, dan 7. Saya akan membacakan, silakan Bapak Ibu perhatikan. Filipi pasal 4 ayat 4, 6, dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi itu cara kita menghilangkan ketegangan kita. Cara menghilangkan ketegangan kita. Jadi kita tetap bersukacita, mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini merupakan suatu jaminan bagi setiap kita yang mau mentaatinya. Jadi firman Tuhan jaminan bagi setiap kita yang mentaatinya, mengimani, meyakini bahwa janji Tuhan iya dan amin. Oleh karena itu, jadi buat apa kita tegang? Buat apa kita tegang? Dan bila kita tegang, apakah persoalan yang kita hadapi akan selesai? Tidak, saudara. Tapi paling tidak kita sudah bisa menghilangkan ketegangan sesuai dengan janji firman Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam Matius 6 ayat 27, Yesus sendiri berkata, Matius 6 ayat 27, Yesus sendiri berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Siapa di antara kamu, sopo wae kowe? Tidak ada. Jadi bagi kita yang terpenting, bagi orang percaya, ialah kita harus berani menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan bongkoan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan menolong. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam keadaan apapun. Baik itu keadaan sukacita, dalam keadaan kita banyak persoalan masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan kita tegang.
jangan kita tegang menghadapi berbagai persoalan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi situasi kondisi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Tapi kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang menjadi sumber kehidupan kita, yang menjadi sumber kesehatan kita, keuangan kita, segala apapun juga. Dia, Yesus adalah sumber semuanya. Karena itu jangan tegang menghadapi situasi kondisi saat ini. Pikirkanlah hal yang baik, hal yang indah, supaya kita dapat tenang menghadapi kondisi apapun juga. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya khotbah tidak akan lama karena kita kejar waktu, kita untuk saat ini ada kerja bakti untuk penyelesaian jalan di samping. Jadi sekali lagi katakan, jangan kita tegang menghadapi situasi apapun juga. Tetapi percayalah bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, untuk menutup ibadah saya yang singkat ini, ada satu artikel yang sangat luar biasa. Saya sangat senang. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab artikel ini dengan judul "Semua Ada Waktunya". Nanti artikel ini bisa di-sharingin dengan suami, dengan istri, apa dengan anak-anak. Judulnya "Semua Ada Waktunya". Akan saya bacakan artikel ini. Jangan membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Jangan membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Tidak ada perbedaan antara matahari dan bulan. Tidak ada perbedaan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar saat waktunya tiba. Saya akan ulangi sekali lagi. Pasti Bapak Ibu bisa menjawab ini. Saya dengan hal itu sangat senang sekali. Jadi memotivasi saya. Memotivasi dalam arti saya memotivasi banyak berharap pada Tuhan. Saya katakan, jangan membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Tidak ada perbedaan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar saat waktunya tiba. Ibu bisa menjawab nanti di rumah. Share pada suami, istri, dan anak-anak. Apa artikel yang saya sampaikan tadi ini? Tentunya bocorannya sedikit. Segala sesuatu yaitu indah pada waktunya. Ini sedikit bocoran. Segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu jangan kita tegang. Jangan kita tegang. Hadapi segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saya katakan, pikirkanlah hal yang indah supaya pikiran kita jadi tenang ketika kita menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu ini. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat singkat, namun boleh mengingatkan kami, boleh memotivasi kami ketika kami menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu. Kami tetap tenang, kami tidak tegang karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami, Allah yang sanggup melindungi kami, karena kami tahu bahwa
Allah adalah sumber dari segala-galanya. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini jadikan kompas dalam kehidupan kami, supaya ketika kami melangkah tidak mau belok ke kanan kiri, namun kami lurus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan indahnya oleh firman Tuhan. Mari kita pegang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh tegang, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh undur diri dari iman. Karena itulah satu kenyataan yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Bahkan seluruh bangsa di dunia menghadapi virus corona. Tetapi walaupun secara umum kita merasakan khawatir, takut dan sebagainya, tetapi yang membedakan kita punya iman. Yang membedakan kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang membedakan kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Dengan demikian kita yakin Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menyelamatkan kita, bahkan Tuhan akan memelihara kita dengan kuasanya yang ajaib. Puji Tuhan. Terima kasih kami atas nama Majelis Gembala Sidang Rohaniwan. Terima kasih kepada Bapak Wasito yang sudah berkenan memberkati firman Tuhan kepada sidang jemaat yang hadir dalam kesempatan ibadah kedua ini. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati Pak Wasito bersama keluarga besar yang ada. Kiranya berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus terus melimpah di dalam kehidupan, pelayanan dan pengabdian Bapak, Ibu, keluarga Bapak Wasito semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya, beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu nanti sehabis kebaktian kedua ini kaum bapak khususnya diminta untuk dapat kembali bekerja bakti untuk membenahi jalan sebelah. Ya, karena jalan sebelah ternyata dibebankan kepada gereja untuk rehabilitasinya. Dengan demikian, oleh karena itu kami juga mohon dengan kasih, dengan hormat kepada bapak-bapak khususnya kiranya dapat ambil bagian di dalam kerja bakti sehabis kebaktian kedua ini. Manakala ada kaum ibu yang ingin berpartisipasi, apakah menyediakan minuman ataupun silahkan, kami juga berterima kasih. Demikian hal-hal yang lain yang perlu kami sampaikan, bahwa untuk minggu depan ada pelayanan perjamuan suci. Oleh karena itu kepada Bapak, Ibu dan keluarga dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apabila ada keluarga yang tidak dapat pergi gereja karena satu dan lain hal, termasuk karena momong anak-anak atau cucu, silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengambilkan ya sarana perjamuan suci, yaitu berupa anggur dan roti kepada Mbak Ru atau petugas gereja yang lain, sehingga perjamuan suci ini sungguh dapat menjadi berkat, meneguhkan iman daripada seluruh jemaat yang ada. Dengan demikian maka tidak ada alasan tidak ikut perjamuan suci. Semuanya tersedia, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di gereja, semuanya tersedia. Puji Tuhan. Demikian juga hal-hal yang lain terkait dengan minggu pertama, kepada Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengembalikan persembahan persepuluhan. Untuk itu gumulkan dalam doa. Kita tahu sekarang ini ekonomi sedang sulit, sedang rumit, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan janji Tuhan sungguh akan tergenapi manakala Bapak Ibu dapat memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan yang lain dengan limpah ucapan syukur. Ya, digambarkan di dalam kitab suci, orang kaya memberi dengan segala kelimpahnya, tapi janda miskin memberi dengan seluruh hasil nafkah, tapi diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita pegang firman Tuhan itu untuk menjadi landasan di dalam kehidupan pelayanan bahkan pengabdian kita bersama-sama. Puji Tuhan. Hal-hal yang lain kiranya dapat nanti sambil nunggu berita. Barangkali ada persekutuan pria Kristen dalam online, kemudian ada ibadah wanita online dan sebagainya. Kiranya nanti Bapak Ibu dapat
mengikuti berita-berita di dalam WA atau dalam berita yang lain. Ya, mohon bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Demikian juga mohon kesediaan dari bapak-bapak, kiranya khususnya kaum pengerja, aktivis, hari Kamis itu tersedia untuk hadir. Jadi hadir di kantor gereja, sama-sama berdoa, bergumul untuk menguatkan, untuk menambah semangat, menambah kesungguhan di dalam keterlibatan di dalam pelayanan. Hari Kamis doa transformasi itu diperuntukkan bagi para pengerja. Dulu namanya Persekutuan Pengerja. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam pengerja, kiranya dapat hadir pada hari Kamis sekaligus doa transformasi bersama-sama. Itulah beberapa informasi yang lain, juga untuk kalau ada waktu kiranya dapat ikut doa puasa setiap hari Sabtu jam 8:30 pagi. Ya. Hari Jumat ada siaran atau KPK secara online setiap hari Jumat 6:30. Ya. Kemarin dihimbau seluruh KPK hadir untuk ibadah tatap muka di sini, tetapi tidak banyak yang hadir. Ya. Puji Tuhan, walaupun demikian ada beberapa yang sempat hadir, kurang lebih 20 orang, dan kami bersyukur. Namun belum sempat semuanya dapat hadir. Puji Tuhan. Itulah beberapa informasi. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk beberapa saudara kita yang saat ini berulang tahun. Demikian juga kita akan berdoa syafaat dan kita akan mengakhiri bersama-sama ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian, Allah kuasa lakukan segala perkara, dan kita akan masuk di dalam doa-doa lebih lanjut. Puji Tuhan. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Bapak Surgawi, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih dalam rangkaian ibadah ini. Tuhan memberkati kami dengan indahnya, baik dengan puji-pujian, dengan doa, dengan penyembahan, bahkan dengan firman Tuhan yang sungguh meneguhkan kami untuk kami tidak takut, kami tidak lengah, kami tidak khawatir, kami senantiasa terus berjaga-jaga.
Itulah sebabnya kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang pagi ini sungguh meneguhkan hati kami. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk kami terus maju bersama-sama dengan Engkau. Kuat di dalam Engkau. Bahkan kami bersemangat di dalam kami bersama-sama menegakkan gereja-Mu, mewartakan keajaiban kasih-Mu. Bahkan kami rindu nama-Mu dimuliakan, diagungkan sepanjang masa, sampai Engkau memanggil kami, sampai Engkau datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Bapa, dalam kesempatan indah ini kami ingin angkat di dalam doa. Kami persembahkan saudara-saudara kami, kekasih-kasih kami yang saat minggu yang lalu telah berulang tahun. Di antaranya Bapak Tejo Kurniawan, Saudari Agnes Sri Indah, Ibu Rubinem, Saudari Erika Vertika, Ibu Ismawati, dan Bapak Yesaya Harmoyo. Bapak, kami persembahkan beberapa anakmu yang berulang tahun ini, dengan bertambahnya umur 1 tahun ke depan, Engkau memberkati, Engkau menuntun, Engkau menyertai. Apapun yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka, baik sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah, sebagai pembimbing pelindung anak, bahkan sebagai imam-imam dalam keluarga, Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu yang indah, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan sungguh akan menyatakan kemuliaan atas kehidupan rumah tangga mereka, karena mereka berserah, bergantung, memohon, dan mencari Engkau di dalam kehidupan sehari lepas ke sehari. Terima kasih Bapak, demikian juga khususnya bagi kaum ibu, sebagai ibu rumah tangga, kiranya juga Tuhan akan berikan kekuatan, hikmat, akal, budi yang datang dari Engkau, seperti di dalam mengatur rumah tangga, di dalam mendidik anak, di dalam membantu suami mencari nafkah, di dalam menegakkan rumah tangga mereka. Tuhan akan memberkati, campur tangan, sehingga keluarga demi keluarga senantiasa akan diberkati dan dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan percaya semua daripada keluarga yang berulang tahun 2 minggu yang lalu, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjamah, membawa kepada sukacita ilahi, sehingga berkat demi berkat, anugerah demi anugerah sungguh akan melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Demikian juga Bapa, kami mau berdoa senantiasa untuk sidang jemaat-Mu, manakala Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah memakai untuk menjadi kemuliaan-Mu untuk waktu-waktu yang lalu, khususnya minggu yang lalu. Kiranya demikian juga kalau sidang jemaat-Mu akan menghadapi kehidupan nyata di dunia ini sepekan yang akan datang, kiranya berkat-Mu turun atas sidang jemaat-Mu, anugerah-Mu melimpah atas sidang jemaat-Mu. Demikian juga kasih karunia nyata di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu untuk sepekan waktu yang akan datang. Berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang berjualan, berkati mereka yang melayani, berkati mereka yang bekerja, berusaha, bisnis, baik di dalam kota, di luar kota, yang berusaha dalam skala kecil, skala sedang, skala menengah, dan seterusnya. Tuhan akan campur tangan dan memberkati mereka. Tidak lepas sidang jemaat kami persembahkan seutuhnya dan seluruhnya ke dalam kuasa-Mu, sehingga hadir, menolong, memberkati, dan memakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau tahu kebutuhan-kebutuhan dan masa depan sidang jemaat-Mu mereka semua. Oleh karena kami pertaruhkan sidang jemaat-Mu dengan kasih dan kuasa-Mu. Engkau yang memegang, Engkau yang menentukan, Engkau yang memberkati, Engkau yang senantiasa memimpin pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan kelompok-kelompok seksi yang ada. Tuhan akan memberkati dan dipakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu mohon kiranya seluruh firman Allah yang sudah ditaburkan pada pagi ini, baik dalam kebagian pertama dan kedua, Tuhan akan campur tangan memberkati, sehingga benih-benih firman-Mu akan menjadi tertanam, kuat, subur, tumbuh, bahkan pada waktu akan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Demikian juga Bapak, kalau ada sidang jemaat-Mu yang saat ini sakit atau lemah tubuh, kiranya Tuhan jamah, Tuhan berkati, kiranya kuasa bilir-Mu sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, bahkan sampai waktu yang akan datang, tidak pernah berubah. Oleh karena nyatakan kemuliaan-Mu atasnya, jamah mereka, khususnya yang saat ini sudah tergolong lanjut usia, Tuhan jamah, baik itu Pak Dani, baik itu Pak Bati, Pak Sandiman, Pak Bambang, Pak Naryo, juga Pak Hartono, Bapak Ibu Immanuel Setiawan, Bapak Ibu Haryitno, bahkan yang lain yang tidak kami ingat namanya. Kiranya Tuhan akan campur tangan dan memberkati, sehingga mereka Tuhan jamah, sehingga berkat demi berkat, kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, kiranya Tuhan akan nyatakan atas kehidupan dan segala keberadaan mereka. Terima kasih Bapak,
Terima kasih Yesus, Engkau juga memberkati untuk hamba-hambamu saat ini yang sudah ambil bagian di dalam pelan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam ibadah, baik ibadah pertama maupun kedua. Berkati semua yang sebagai bertindak, worship leader, singer, tim pemain musik, petugas ASES, petugas multimedia, bahkan semuanya yang operator, Tuhan akan memberkati. Baik majelis, baik gembala sidang, rohaniwan, semuanya Tuhan memberkati. Karena mereka sudah berjelil mempersiapkan segala sesuatunya untuk lancarnya, untuk senantiasa ibadah ini boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sidang jemaatmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan apabila sebentar sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, kiranya penyertaan Tuhan ada pada mereka semua. Tuntun mereka, lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka selamat tiba di rumah masing-masing bertemu dengan keluarga. Terima kasih Bapa, biar ikatan kasih-Mu senantiasa menyertai, terus melekat di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, sehingga setiap acara yang sudah dijadwalkan untuk gereja dapat diikuti baik secara offline maupun online. Tuhan bekerja dengan indahnya, supaya sidang jemaat-Mu tetap di dalam pemeliharaan Tuhan dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Berkati semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan ibadah, baik pertama maupun kedua pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat-berkatnya. Oleh karena itu mari kita angkat hati kita tengadahkan tangan kita pandang wajah kita yang penuh kasih itu, yang selalu siap menolong, memberkati, dan memimpin kita dengan kuasanya yang ajaib. Terimalah berkat-berkatnya. Kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta bimbingan, pertolongan, urapan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai dan menjadi milik kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali kedua. Haleluya, katakan sama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan